Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Rifanza Siva Pujamara dengan 3 nomor NPM akhir 072, Yola Octavina dengan 3 nomor NPM akhir 052, dan Walid Ilham Ramadan dengan 3 nomor NPM akhir 094. Di sini kami akan menjelaskan materi QW dan STEK. Material QW akan dijelaskan oleh Rifanza Siva Pujamara. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Yola. Di video ini saya akan menjelaskan tentang queue. Jadi apa sih definisi dari queue? Queue atau antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut dengan sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain, yaitu sisi depan atau front. Selanjutnya, konsep yang dipakai di queue adalah konsep first in, first out, yang artinya pertama masuk, pertama keluar, atau yang sering dikenal dengan istilah FIFO. Jadi di sini jika ada elemen baru yang ditambahkan, maka elemen tersebut akan berada di bagian belakang antrian. Nah, pada contoh ini digambar elemen yang baru ditambahkan adalah 13. Jadi elemen yang 13 ini bakal ada di ujung rear, yaitu yang paling belakang. Selanjutnya jika ada elemen yang harus dihapus atau keluar dari antrian, maka elemen yang keluar adalah elemen yang berada di sisi depan antrian. Di gambar ini, yang mau keluar itu yang 5. Jadi, yang keluar duluan yang berada di paling depan antrian, yaitu yang 5. Jadi di queue ini ada beberapa operasi yang akan saya bahas di sini, ada NQ dan DQ. Untuk yang pertama NQ ini digunakan untuk penambahan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggunakan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu. Jadi untuk NQ ini gunanya untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Di sini elemen yang ditambahkan adalah 13. Dia ditambahkannya dari belakang, dari sisi belakang. Selanjutnya untuk DQ ini dipakai untuk menghapus elemen terdepan atau head dari queue dengan cara menggeser semua elemen antrian ke bagian depan dan mengurangi tail dengan satu pergeseran yang dilakukan dengan menggunakan pengulangan. Di contohnya ini, yang akan dikeluarkan adalah elemen 5, jadi nanti yang 28-nya bakal bergeser ke depan, 7-nya dan diikutin dengan yang 13. Jadi kalau dia mau keluar, yang keluar itu yang antri duluan gitu. Selanjutnya untuk contoh implementasi dalam kehidupan yang saya gunakan di sini adalah antrian di kasir supermarket. Kenapa dia disebut dengan implementasi dari queue? Karena dia menggunakan konsep FIFO, yaitu first in first out, di mana dia menggunakan operasi DQ dan NQ. Untuk DQ-nya, jadi setiap orang yang setelah selesai berbelanja dan akan membayar belanjaannya, dia bakal antri, dan yang paling depan pada antrian itu setelah dilayani, dia akan keluar duluan. Dan yang NQ ini untuk yang baru akan mengantri, dia akan ngantrinya dari belakang. Jadi dia menggunakan konsep first in first out. Untuk contoh program dari Q akan dijelaskan oleh Walid. Kepada Walid dipersilahkan. Nah, dalam implementasi program QW ini, saya menggunakan header include iostream, header yang bisa digunakan, include conio.h. Nah, untuk menggunakan gauge, define max 1000, yaitu maksimal dari nomor antrian ini adalah 1000. Kemudian saya menggunakan variable integer nomor array max, integer hex sama dengan -1, integer tail sama dengan -1. Nah, di sini ada fungsi ball is empty, yaitu fungsi yang menunjukkan jika tailnya ini -1 atau tidak ada. Jika tail -1, maka akan return ke true. Apabila tidak, maka akan return ke false. Di fungsi ball ke is full ini, fungsinya untuk menunjukkan jika tailnya ini max -1. Jadi apabila tailnya ini max -1, maka akan return ke true. Apabila tidak, akan return ke false. Untuk fungsi in QW ini ada integer nomor
Nah, fungsi ini digunakan untuk antrian masuknya. Jadi, jika tidak ada, maka head sama dengan tail min 0. Apabila ada, tail plus akan di looping lagi. Nomor tail sama dengan nomor. Nah, untuk fungsi NQW ini fungsi untuk antrian yang keluar. Jika is empty, maka antrian masih kosong. Apabila antriannya sudah ada, maka akan di looping lagi menggunakan for. Nah, selanjutnya ada fungsi clear, yaitu fungsi untuk membersihkan antrian. Selanjutnya ada fungsi view, jadi fungsi ini untuk melihat ada berapa antrian yang sudah dibuat atau yang tersedia. Di integer main-nya ini ada variabel integer pilih, nomor sama dengan min 1, urut. Nah, ini adalah deklarasi untuk pilihan user dan nomor urutan antrian. Lalu kita menggunakan do while sistem CLS. Ini adalah tampilan pertama dari program yang kami buat. Lalu cout choose. Chain pilihan. Jadi kita akan memilih antara pilihan yang sudah tersedia di program ini. Lalu di sini ada percabangan. Jika memilih nomor 1, nah di sini ada percabangan lagi. Jika antrian ini sudah penuh, maka outputnya antrian sudah penuh. Mohon tunggu beberapa saat lagi. Apabila antriannya masih belum penuh atau antriannya belum ada, maka urut sama dengan no, info yang urut, fungsi tadi dipanggil, outputnya nomor antrian Anda, nomor antriannya berapa, silahkan mengantri. Nah, cout antrian yang Anda tunggu, tail antrian. Jadi di bagian ini dari kitanya tadi ini mengantri ke nomor berapa, atau kita berada di antrian nomor berapa. Jadi kita harus nunggu antrian yang sebelumnya. Nah, jika kita memilih pilihan kedua, maka cout nomor antri berapa, fungsi NQW tadi dipanggil, lalu cout silahkan dipanggil. Karena ini di sini di bagian ini berarti kan nomor antrian yang kita punya ini dipanggil, atau kita user bisa memilih nomor berapa yang dipanggil. Tapi di program ini yang antriannya paling pertama itu yang dipanggil terlebih dahulu. Di sini jika maka pilihan nomor 3, maka akan tampil semua list antrian-antrian yang sudah ada. Nah, jika kita memilih nomor 4, maka antrian ini akan dibersihkan. Jadi outputnya antrian telah dikosongkan. Nah, jika memilih 5, maka sistem dari program ini akan keluar. Nah, jika kita tidak memasukkan salah satu dari pilihan yang tidak tersedia, maka yang akan keluar output yang Anda masukkan salah. Apabila kita running programnya, yang pertama kita pilih pilihan nomor 1. Nah, maka antrian Anda nomor 1 silakan mengantri, antrian Anda tunggu tidak ada. Kita pilih lagi untuk menambah antrian. Jadi ibaratnya kita ada di antrian nomor 2. Jadi kita harus mengantri, lalu kita harus menunggu antrian yang pertama. Nah, lalu pencet sembarang, tidak masalah. Ya, yang kedua, apabila kita ingin memanggil antrian, nah pasti antrian yang pertama yang akan dipanggil terlebih dahulu. Kita pilih pilihan ketiga, yaitu list antrian. Jadi antrian tadi yang belum dipanggil itu tinggal antrian kedua, karena antrian yang pertama tadi sudah dipanggil. Kita pilih
angka sembarang. Nah, apabila kita memilih pilihan keempat, maka antrian akan dibersihkan atau dikosongkan. Pencet sembarang. Karena antrian ini sudah dibersihkan, apabila kita coba untuk masukkan pilihan ketiga, maka antrian sudah nggak ada karena sudah dibersihkan dari pilihan keempat tadi. Nah, selanjutnya kita coba pilih kelima, maka program akan otomatis keluar. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Walid telah menjelaskan implementasi dari QW. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi stack. Baik, next. Definisi dan konsep stack. Stack atau tumpukan adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah atau dihapus dari satu ujung gerbang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah suatu elemen diletakkan di atas elemen yang lain. Stack ini mempunyai konsep FIFO atau last in first out, yang berarti bahwa elemen yang terakhir masuk akan pertama keluar. Next. Terdapat beberapa operasi-operasi stack, yaitu ada push. Operasi ini memasukkan elemen ke dalam suatu stack. Jika stack direpresentasikan dengan menggunakan array, maka elemen array yang dimasukkan tidak boleh melebihi ukuran dari stack yang sudah ditentukan. Lalu operasi push ini dapat dilakukan jika stack belum mencapai maksimal dari arraynya tadi. Kemudian ada pop. Operasi ini mengambil atau menghapus elemen paling puncak dari stack atau paling atas dari stack. Jadi setiap kali operasi pop dilakukan, maka posisi pop akan berkurang 1. Operasi pop ini dapat dilakukan jika stack tidak kosong. Next. Kemudian ada operasi is full untuk mengecek stack penuh atau tidak. Selanjutnya ada is empty untuk mengecek stack kosong atau tidak. Dan yang terakhir ada clear untuk mengosongkan stack. Di sini saya mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya seperti ini. Yang pertama kita push 3, kemudian kita push lagi angka 7, kemudian kita pop, kita ambil urutan yang paling atas, maka 7-nya akan hilang. Lalu kita push lagi 11, jadi ada 11 dan 3. Kemudian kita pop lagi angka 11-nya, maka yang tersisa hanya 3, lalu kita push atau memasukkan data lagi 21, maka data yang ada adalah 21 dan 3, dan kita mempush lagi 1, maka data yang terakhir adalah 1, 21, dan 3. Next. Representasi dari stack. Di sini, stack ini ada beberapa perbedaan, yakni kalau menggunakan array, memori yang digunakan tidak dinamis. Apabila ada penambahan data, perlu dilakukan inisialisasi baru. Sedangkan jika menggunakan linked disk, alokasi penggunaan memori dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan dari si programmer tersebut. Next. Selanjutnya, implementasi stack akan dijelaskan oleh Walid. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan implementasi stack dari program C++. Yang pertama, saya menggunakan header IOStream. Yang kedua, saya menggunakan header Conyo. Yang ketiga, saya menggunakan define max 6. Jadi, definisi dari nilai max. Jadi, max-nya ini tumpukan yang akan saya masukkan adalah max-nya itu 6. Lalu, integer top sama dengan min 1, string stack array max. Di sini ada fungsi bool is full, yaitu fungsi yang digunakan apabila tumpukan kasur ini sudah penuh. Yang kedua, saya menggunakan fungsi is empty. Nah, fungsi ini berfungsi untuk apabila kasurnya sudah penuh.
Jadi di sini ada fungsi void push, yaitu fungsi yang digunakan untuk menambah tumpukan kasur. Nah, programnya jika kasur ini full, maka outputnya cout tumpukan penuh. Bila kasurnya belum ada atau belum penuh, maka plus top cout masukkan piring, input scene stack array top, cout pada indeks keberapa, lalu cout piring stack array top telah ditambah. Kedua adalah fungsi pop, yaitu fungsi yang digunakan untuk pengambilan tumpukan kasur paling atas. Jika kasurnya belum ada, maka tumpukan kasurnya masih kosong. Jika kasurnya sudah ada, maka kasur ini yang akan diambil adalah indeks ke 1 atau yang paling atas. Ada fungsi integer clear, yaitu ini untuk digunakan untuk membersihkan tumpukan kasur. Ini ada fungsi void print. Ini adalah tampilan dari apabila kasur tadi ini tidak ada, maka kasur is empty. Apabila tadi itu kasurnya ada, maka akan di looping menggunakan for. Jadi kita bisa terus-menerus memasukkan tumpukan kasur sesuai dengan batasan yang sudah kita tentukan di header tadi. Nah, di sini ada integer main, integer option, kita menggunakan do while. Jadi print ini, fungsi printnya tadi dipanggil. Ini adalah tampilan untuk pilihan-pilihan yang tersedia dalam program. Nah, lalu kita memilih pilihan yang tersedia. Nah, kita menggunakan switch case, switch option, case 1, push. Jadi, di case pertama ini, seperti yang saya jelaskan di fungsi tadi, push ini untuk menambah tumpukan kasur. Nah, untuk case kedua ini, fungsi pop ini digunakan untuk mengambil tumpukan kasur paling atas. Untuk case ketiga, ini untuk membersihkan tumpukan kasur. Case keempat, untuk menyudahi program atau end. Default ini sudah default aja udah. Karena apabila kita memilih pilihan yang tidak tersedia, yaitu saya menggunakan sistem CLS untuk contoh program apabila sudah dijalankan seperti, nah tadi kita kan sudah membuat di header tadi, kita sudah membuat max dari tumpukan kasur ini 6. Jadi kita pilih untuk pilihan pertama, push. Nah, misalnya masukkan piring 1. Pada indeks ke-0, piring 1 sudah ditambah. Maka akan muncul di atas ini, pilih piring 1. Nah, kita pilih pilihan 1, piring kedua. Lanjut piring ketiga. Lanjut piring keempat, piring kelima, piring ke-6. Nah, apabila kita ingin menambah lagi piring ini, misalnya jadi piring ke-7, maka tidak bisa karena tadi kita sudah membuat max dari tumpukan ini hanya 6 tumpukan. Lalu kita mencoba untuk pilihan kedua yaitu pop. Maka tumpukan kasur pertama yang akan diambil, yaitu tumpukan kasur paling atas. Nah, pertama ini maksudnya tumpukan paling atas ya, yang diambil. Apabila kita memilih pilihan ketiga, maka tumpukan kasur akan dibersihkan. Apabila kita memilih pilihan keempat, maka program akan disudahi. Baik, segitu saja contoh program yang kami buat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, seperti itu presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.